Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho. Seperti biasa kita di hari Rabu dan hari Sabtu akan live Instagram, dan hari ini hari Sabtu kita akan sama-sama live Instagram dengan Bapak Joni Syafruddin. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Joni Syafruddin terkait dengan bagaimana sih kesiapan dari bioskop Indonesia untuk buka kembali di era yang baru ini. Nah, sebagai bocoran, kemarin beliau habis ngobrol-ngobrol juga membahas tentang ini semua dengan Bapak Menteri nih. Nah, sebenarnya seperti apakah nanti prosedur kesehatan yang diterapkan untuk industri bioskop di Indonesia? Kita akan ngobrol dengan beliau ya. Yuk, sebentar lagi kita akan undang beliaunya untuk sama-sama ngobrol dengan saya Nina Nugroho di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Oh ya Mbak semua, hari ini saya seperti biasa menggunakan baju Nina Nugroho Store. Tuh kan, tuh masih dengan khasnya, yaitu ada double maset, kemudian juga perpaduan dua buah warna, kemudian juga hijabnya juga dari Nina Nugroho Store. Dan tidak lupa untuk live Instagram kali ini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Forwan, Forum Wartawan Hiburan, yang memediasi dan juga menjadi jembatan bagi saya dan Pak Joni Syafruddin untuk sama-sama ngobrol nih hari ini. Aduh, pastinya pada nggak sabar ya untuk bercengkrama, ngobrol-ngobrol, terus kemudian juga untuk supaya kita lebih mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana sih kesiapan dari bioskop Indonesia untuk buka kembali di era yang baru ini. Nah, kita coba undang beliaunya ya. Sambil saya ngundang beliau, saya juga mau mengingatkan nih kepada Mbak semua bahwa sale di Nina Nugroho Store berakhir besok tanggal 12 Juli 2020. Tuh kan, sebentar ya, saya coba undang. Oke, beliaunya belum bisa diundang, maka saya mau ngejelasin nih untuk program sale-nya Nina Nugroho Store itu bermula dari tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan besok tanggal 12 Juli 2020 di hari Minggu. Tetapi hanya melalui WhatsApp nih viewer semua. Jadi silakan bertransaksi via WhatsApp karena ada 90 pilihan busana yang viewer semua bisa pilih dengan harga diskon up to 50%. Wah, keren sekali, luar biasa. Kemudian saya juga dari beberapa episode yang lalu ya, dari Pak Odi, kemudian dari Max Picture, kemudian dari Bapak Deddy Mizwar, kemudian hari ini dengan Bapak Joni Syafruddin, kami bekerja sama dengan Forwan, yaitu Forum Wartawan Hiburan. Tempatnya para wartawan hiburan berkumpul nih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena Forwan telah memediasi dan memberikan jalan untuk supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang luar biasa. Nah, doanya untuk teman-teman media hiburan, semoga bisa yang terdampak COVID-19 bisa segera pulih, ekonomi di Indonesia bisa segera berputar kembali agar supaya setiap profesi bisa kembali bertugas ya, atau melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan teman-teman semuanya di rumah juga mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu apapun, karena memang di kondisi seperti ini bukan masa yang mudah ya, viewer semuanya gitu. Nah, nanti viewer semua boleh bertanya seputar tema ya, karena di 30 menit akhir, nanti sekitar jam 4:30 saya mulai membacakan pertanyaan dari viewer semua, dan nantinya akan dijawab oleh Bapak
Joni Syafruddin seputar tema kita hari ini, yaitu kesiapan bioskop tanah air jelang buka kembali di era new normal. Seperti apakah prosedur kesehatan yang diterapkan untuk industri bioskop di tanah air? Nanti kita sama-sama tanya dan bahas dengan beliau. Kemudian jangan lupa juga setelah acara ini berakhir, yaitu 60 menit ke depan, langsung bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Seperti itu. Ayo tanya, karena di akhir sesi nanti 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Kira-kira nanti mau pada tanya apa nih Mbak semuanya? Tadi udah ada yang nanya ya. Dari Mbak Rizka Nugrah Pratami 0304, trik apa yang akan dilakukan oleh Bapak ketika bioskop akan dibuka sehingga tidak terjadi penyebaran COVID semakin banyak, karena kita peringkat 1 di Indonesia. Nah itu dia, nanti saya bacakan pertanyaannya dari Mbak Rizka Nugrah Pratami _0304 untuk disampaikan kepada Bapak Joni, karena kemarin Bapak Joni Syafruddin beserta dengan banyak jajarannya telah berkomunikasi aktif dan juga telah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Menteri kita Kemenparekraf, yaitu Bapak Wisnu Tama, dan juga Gubernur DKI dan jajarannya untuk mempersiapkan diri dalam rangka pembukaan lagi bioskop di Indonesia. Gitu. Oke, kita ya bertanya seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Nggak sabar nih pengen nanya-nanya ke Pak Joni, nanti akan seperti apa ya bioskop Indonesia. Waiting for Pak Joni Syafruddin. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam Mbak Leninia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya. Ketiduran barusan. Ya. Ketiduran. Gimana? Pak Joni sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak, semoga Bapak dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah ya Pak. Sehat selalu. Amin, amin. Amin. Ya. Selamat juga Pak untuk cucunya Pak. Sudah lulus ya, diterima di Ya. fakultas apa Pak di Universitas Indonesia? Fakultas Teknik Sipil. Wah, luar biasa. Nanti bisa meneruskan jejak eyangnya kan untuk di dunia perbioskopan Indonesia nih Pak. Iya. Betul. Bisa bangun bioskop lah. Ya. Amin. Iya, Pak Joni, saya berterima kasih sekali karena Bapak telah bersedia untuk menemani saya, Nina Nugroho, untuk bincang-bincang di acara Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store nih Pak Joni. Gitu, iya. Dan juga terima kasih tadi saya sudah menyampaikan kepada Forwan juga, Forum Wartawan Hiburan. Kita doakan sama-sama ya Pak, semoga para awak media hiburan yang terdampak COVID-19 bisa segera pulih. Amin. Iya. Pak Joni, kemarin baru bertemu dengan Kemenparekraf Pak Joni, Bapak Wisnu Tama. Iya, kemarin. Dan jajarannya, bisa diceritakan Pak Joni bagaimana Pak Joni? Ya, kita bagi permasalahan ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pak Menteri ini kan menjadi satu payung kita di dalam perfilman bioskop. Itu kan ada 2, Departemen Pendidikan Kebudayaan, kemudian Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu memayungi perfilman. Kalau menurut undang-undang dari perfilman nomor 33 2009 bahwa film itu di bawah departemen yang membidangi kebudayaan. Itu bunyinya gitu kira-kira. Nah, cuman karena di sini ada ekonomi kreatif, ya bioskop itu masuk di ekonomi kreatif. Gitu.
Nah, kemarin ketemu bicara-bicara ya, karena itu adalah kewenangan Pak Menteri bersama jajaran deputi-deputinya, ya udah dia melihat simulasi, melihat juga ruang-ruangan yang ada, dan sangat mereka sangat apresiasi terhadap persiapan di SS1 ya. Memang SS1 itu profesional dah, udah nggak ada duanya lah itu. SS1, CJP, itu sama satu lagi Sinepolis ya, Sinepolis. Sinepolis. Yang lainnya kan independen. Ya, Oh. independen. Oke. Jadi disitulah mereka melihat, kemudian ya tentunya sesuai dengan standar ya, di mana protokol kesehatan ini sangat penting bagi perfilman dan bioskop, penting sekali. Betul Pak, penting sekali. Berarti diadakan pertemuannya di XX1 Pak Joni? Ya, di SS1, di launch-nya SS1, kemudian meninjau ke dalam studionya. Dalam studio. Lihat juga, nonton juga, di situ ada cuplikan-cuplikan tentang Indocare dan sebagainya di dalam. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya sih sejarah baru, bahwa kali ini kita betul-betul dalam keadaan sulit semuanya, termasuk juga para sinias, mungkin juga teman-teman saya juga di produser ya, keadaan sulit, kita juga sulit. Nah, ini kita mencoba keluar dari istilahnya wilayah yang sangat-sangat pengap buat kita ya, 4 bulan lebih. Kita mencoba ya, tapi ya, semua itu kembali Marina, bahwa apakah ini bisa berlanjut, Allahu alam, kita lihatlah. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita ya kapan lagi tahu bisa ya, sampai, Pak. nggak pernah tahu, nggak pernah kita memikirkan ini akan terjadi itu ya, kita betul-betul down banget itu, bukan lockdownnya yang benar-benar gitu. Kita coba bangun lah, kita coba bangun. Nah, kita lihat setelah itu, nanti kita evaluasi. Apakah ini bisa berlanjut atau kita bagaimana, yaitu nanti kita lihat, karena faktornya banyak. Terutama tentang film-film kita ini kan sekarang banyak yang sudah batal ditayangkan ketika 4 bulan yang lalu. Apalagi yang mau lebaran juga nggak jadi, gitu. Itu kita coba, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini, kita kembali bangkit ya Pak. Dibuka ini, tapi kan belum tentu juga produser juga filmnya mau ditayangkan gitu kan. Ada yang mau enggak, karena kapasitasnya hanya 50%, gitu. Betul. Dan juga mungkin bioskop juga bukannya apa-apa, itu kan bukan terbuka seluruhnya di Indonesia itu otomatis begitu, karena kita lihat daerah yang dapat mendapatkan izin dari Pemda. Itu penting. Kalau pusat ini kan mengarahkan aja, dia mengarahkan, Dikbud, Parekraf, itu dia mengarahkan bahwa harus begini, harus begitu. Tapi semua kembali kepada Pemda, wali kota, bupati, dan gubernur. Itu sebetulnya ya, prosedurnya. Ya, benar, gitu. Iya. Tadi Pak Joni kalau daerah itu ada izinnya, boleh. Hah? Boleh. Ya, tadi Pak Joni sempat berkata bahwa dilakukan simulasi gitu Pak. Pak Menteri juga melakukan simulasi. Tahapannya seperti apa aja tuh Pak? Ya biasa lah. Kalau yang di lobi itu kan mirip-mirip kayak di mall, di mana ya, di mall masuk, dimasuk, diukur termogannya, kemudian ke dalam, kemudian mau kemana nih, mau ke loket, itu ada antrian, jarak-jaraknya diatur, kasih petunjuk-petunjuk, kemudian nanti juga tangan, segala macam, dicuci tangan dan sebagainya. Sampai di loket, itu kan ada satu hal yang mesti diperhatikan. Jangan sampai kita menjaga para penonton, ternyata karyawan kita yang terkena. Ini juga harus diperhatikan. Untuk pelindung dirinya juga harus bagus, gitu. Kemudian membayar tiket juga kita utamakan yang non kontan. Ya, betul-betul kita yang kontan. Jadi sehingga tidak ada touch antara penonton dan penjual tiket. Nah, kalau sudah dapat tiket, kemudian langsung masuk ke pintu. Di pintu itu kan dijaga oleh portir atau diistilahkan ada door woman. Kita merobek sendiri karcisnya.
Oh, merobek oke. sendiri, potongan karcis diserahin ke doorwoman, Doraemon. dia mungkin pakai pakai wadah apa gitu, keranjang kecil, apa kasih ke situ. Ini nggak ada pegang-pegang saling megang, nggak ada Kon sentuhan. kontakless ya, Pak? Sehingga itu nggak ada kontrol. Terus Mhm, langsung dia masuk ke dalam, tentu dikawal, di mana dia mhm, mesti duduk. mhm, Di dalam bioskop itu dibagi. Ada yang boleh diduduki, kemudian kosong, mhm. isi, kosong, dan seterusnya. Ya. Mmm, Jadi kalau dihitung mungkin mendekati antara 50% terisi. 50%. Itu. Oh, itu tuh ada pertanyaan, bagaimana kalau orang suami istri dan sebagainya. Nah, Pada bagaimana saat itu Pak tahap Joni? kedua nanti. Itu tahap Selanjutnya ya, kedua. Pak, ya? Iya. Ya, kita ikuti dulu lah. Ini kan betul-betul hal yang baru dan pertama kita ikuti Mhm, dulu. mhm, Kalau nanti dievaluasi membaik dan sebagainya, mungkin bisa disediakan buat keluarga ya, anak, mmm, bapak, ibu, paling kurang dua kursi bisa diisi paling kurang sebelah mhm, kanan gitu kan. mhm. Nah itu satu hal. Nah di dalam bioskop itu kalau sudah mati lampu, itu kan orang kan bisa saja nanti bergerak kemana-mana gitu kan, pindah-pindah dan Pindah-pindah sebagainya. ya Itu Pak juga Joni? kita awasi. Mhm. Oh, Kita awasi itu, diawasi? kita awasi. Oke. Ya diawasi. Ya kita kasih edukasi yang baik, petunjuk yang baik, gitu. Mhm, Kemudian saya lihat penonton yang bioskop itu kan nggak ada lirik kanan lirik kiri kan, kalau mhm. lirik belakang kan dia semuanya mukanya ke depan, Iya, jadi tidak ketemu, face to face tuh nggak ketemu. nggak ketemu. Nah menguntungkan lagi dia tidak ada berbicara, dia diam, Fokus nonton dia ya Pak Joni? terpanjang, fokus Mhm, nonton, semua dari dulu mmm, begitu, nggak mhm. ada covid ini juga begitu dulu, itu Kecuali yang yang cari menguntungkan menurut saya. kecuali yang cari jodoh tuh Pak Joni di dalam bioskop. Wah iya, ya, kalau cari jodoh kan itu di lobi biasanya ketemunya kan. Kalau udah di dalam udah Nonton nonton ya. gitu ya, yang pacaran yang apa segala macam. Nah, hal yang ini kita harus lakukan Mhm, secara manusiawi, mhm, kemudian juga masyarakat juga perlu edukasi, tidak mmm. cukup dari pengusaha bioskop. Kenapa? Kita juga minta dari Pemda nanti gugus apanya itu ke depan untuk Gugus depan Covid. mengawasi dan membantu. Iya, harus Hmm, membantu juga pengawasan, petunjuk-petunjuk itu. Jangan dilepas kita sendiri gitu. iya iya betul. Makanya pemutaran ini pun, pembukaan ini pun saya tidak mau kalau buka sendiri-sendiri, satu, kita buka serentak, Mhm, tapi harus persetujuan, harus izin dari pemerintah. Karena tingkat mmm, nasional, ya kita minta dari menteri. Yaitu kemarin dah diresmikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan mhm, Ekonomi Kreatif. Dibuka. Ya, dibuka. dibuka Diizinkan katanya. Ya berarti ya memang dia Pak bilang Joni? juga, ya dia juga katakan ya, ya udahlah kita coba dulu lah, masa kita Mhm, ini kita coba buka. Nah, udah alhamdulillah mudah-mudahan ini selamat ke depan. Kita amin. lihat memang ada beberapa reaksi di masyarakat Nah gitu. itu Pak, bagaimana Pak? Itu biasa, biasa itu. Kemarin-kemarin Iya. kemana aja nggak ngomong kali ini, sekarang gitu mau dibuka aja beginilah beginilah begana kan gitu. Itulah masyarakat kita mau Iya. diapain gitu. Karena begini, kalau saya berpikir Mhm, kalau tidak dibuka, kapan lagi mau dibuka? mhm, Itu saya rasa setahun lagi juga nggak kelar-kelar nih urusan, kan gitu. mmm. Dan bukan di sektor bioskop saja, di sektor yang lain juga demikian. Sektor kreatif Nggak yang ada lain yang ya Pak? enak, semua ya, kreatif kayak apa Mhm, kayak semua. mhm, mhm, Jadi bagaimana kita solusinya, kita bagaimana pendapat nasihat-nasihatnya. Nah, mhm, bukan kita mengabaikan itu ada pakar-pakar ini. Nah, saya berpikir begini, saya sekalian imbau kepada pakar-pakar yang jago-jago COVID, apa benar jago saya juga nggak tahu tuh, ya kan? mhm. Karena begini, iya, kan nggak ada sekolahnya COVID ini, gitu? Iya, Nggak ada betul sekolahnya Pak. tuh S1, S2, S3 jurusan COVID itu nggak ada, ya Masih kan? pada Corona ini kan meraba-raba nggak ada. dengan COVID ini ya Pak Semua sebenarnya? meraba-raba Mhm, persis itu kalimatnya. Jadi sehingga mhm, kan pemerintah ini kan selalu berubah-ubah kan. betul. Sebentar begini, sebentar nggak boleh itu, pokoknya yang sakitnya aja dikasih masker. Kalau Mhm, nggak sakit nggak pakai masker. Nah, mhm, begitu berapa bulan kemudian, oh semua harus pakai masker, katanya kan? mhm, Kita nggak marah tuh, nggak marah, ikutin aja lah. Kita juga sadar, pemerintah juga berat hadapin ini. Nah, cuman yang pakar-pakar, ahli-ahli salurkan dong keahliannya kepada orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, ya kan? mhm, Bicara sama Departemen Kesehatan, bicara dengan ini, kalau ada masalah kepolisian, misalnya, bicaralah. mhm, Jangan itu di-adjust seolah-olah nih kita ini sendiri gitu. mmm. Beginilah dasar kalau buka, beginilah. Ya,
jangan bioskop, kita keluar rumah aja kalau memang mau celaka ya celaka aja kok. Itu Allah semua punya kuasa kok. Kita berusaha meminimalisir itu, ya, Betul. karena Iya. keadaan ini menurut saya. Jadi bukan saya mengabaikan tuh ahli-ahli, enggak, Iya. silahkan aja. Kita juga sebagai pemicu kita untuk berwaspada. Oh gini, oh gini. Kita kan nggak ngerti. Kita kan bukan Betul. ahli kesehatan gitu loh ya. Iya. Nah Iya, itu menurut betul. saya. Jadi saya senang kok dikritisi, ya apa, tapi jangan direct ke kita dulu. Nanti penonton kita juga nge-pair juga nanti nih. Waduh, ini gimana nih, kan bingung mereka kan. Iya, Salurkan ke iya. pemerintah, nanti pemerintah yang akan mengatasi terhadap kita. Stop. Ya udah kita stop. Kalau pemerintah mengatakan demikian. Nggak apa-apa, jalan terus ya. Jalan terus gitu, Mbak. Itu menurut saya ya. Iya, Sesuai dengan betul. kapasitas kita masing-masing ya. Iya. Kemudian ini yang paling berat ini, edukasi kepada calon-calon penonton. Ya, calon penonton sama penonton itu sendiri. Itu nggak gampang. Karena setiap kita ini kan betul-betul dari Aceh sampai ke Papua ini kita Papua. beraneka ragam suku. Betul. Cukup membawa etika-etika. Gitu, tingkat intelektualnya berbeda-beda, kan gitu. Kadang-kadang kita bingung kok di Jawa tuh kok sampai nunjuk aja pakai jempol gitu, saking gini ya, Pak? santunnya kan. Di Sumatera mah nggak ada, pakai telunjuk ujung aja sebenarnya. Katanya kan gitu, suaranya juga kencang-kencang lagi kan. Kayak orang marah, padahal bukan marah, itu budaya kita, itu culture. Iya. Itu harus kita hormati. Sangat kaya Nah, namun culture-nya ya, demikian, Pak. ya betul, itu sangat kaya. Jadi baik, makanya saya katakan lagi, yang paling santun siapa sih di Indonesia nih? Ya mohon maaf aja, bukan main suku-sukuisme nih. Itu Jawa Tengah dah. Itu. Nomor 2, Jawa Barat. Nomor 3, Jawa Timur. Yang lainnya kacau sebenarnya gitu. Kenapa kacau? Saya orang Sumatera loh. Saya orang Sumatera. Gitu. Coba lihat aja. Orang Jawa itu kalau mau hormat orang kan nunduk. Gitu. Nunduk sampai ini kepalanya ditundukin begini. Ya. Bapak, gitu. Sumatera enggak. Apa kabar? Ke atas menguapnya kepalanya. Apa kabar? Gitu kan? Tapi itu bukan satu hal yang kurang ajar, bukan itu lah. Keanekaragaman kita, kekayaan budaya kita. Itu harus kita hormati. Gitu loh. Ya kan? Iya, ya betul Pak. Memang industri kreatif sih berat sekali ya Pak ya. Paling berat ya sepertinya ya untuk COVID ini dampaknya ya Pak. Supaya bisa segera pulih, segera bangkit kembali untuk industri kreatif, terutama perfilman Indonesia nih Pak, bioskop-bioskopnya ya, gitu. Tapi dengan prosedur kesehatan yang memang sudah disepakati dan sudah disosialisasikan oleh pemerintah ya Pak. Ya. Iya. Betul. Jadi betul, itu juga kita problemnya banyak loh, bukan sekedar kita buka bioskop, mainkan film, pulang selesai, enggak. Justru kita juga memperhatikan bagaimana para sinias-sinias kita, para produser kita membuat film. Ini nggak gampang sebenarnya. Iya. Pak filmnya gimana? Oh enggak, saya nggak mau dulu. Oh, bisa begitu dia. Itu haknya dia kan. Iya. Kenapa? Karena kapasitasnya cuma 50% kok. Nah, iya, kita jangan dijadiin kelinci percobaan dong. Nah, itu kan negatif lagi urusannya. Ya kan? Jadi saya bilang sama mereka, udahlah, kalau kita ini sudah merugi itu iya, bukan Anda aja yang merugi. Terus kita harus bangkit, mari. Tapi kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti film orang masuk jangan dimarahin, kan gitu. Itu menurut saya sih biasa lah. Udah, kita harus tawakal ya menghadapi hal ini. Iya. Mari kita bangkit bersama. Kita hormatin banget. Karena apa? Market film nasional itu ada di daerah. Mungkin kalau di Jakarta agak kurang, ya Jabodetabek agak lumayan, kayak Bekasi, Tangerang, daerah itu paling bagus. Kalau saya bisa hitung mungkin sekitar 60%, 65% itu daerah marketnya bagus buat di nasional. Saya contoh bioskop saya di ujung sana tuh, Sulawesi Selatan, Sengkang. Sengkang itu Kabupaten Bajo kan. Itu bioskop saya di situ ada 4 layar di mall itu. Penuh terus ya Pak? Saya mainkan. Nanti dulu mainkan ini film bagus nih dari Amerika nih kan, Mission Impossible waktu itu main, waduh, pikir nih nanggok duit, ya kan? Tahu gak apa yang terjadi? Gak ditonton, nontonnya cuma 10 orang, 15 orang. Saya kan jadi bingung, dia gimana? Tapi dia tonton film nasional kita, bagus. Itu segmentasinya tuh berbeda-beda.
Jadi Iya. jangan kecewa film ini, tapi jangan juga seolah-olah kita kalau nggak Jakarta ini nggak sah gitu, nggak afdol ya. Aduh, kalau udah kayak gitu mah repot. Kita kan mau jualan, siapa yang beli dong, kita samperin, kan gitu. Ya. Mm-mm. Bagus nasional di daerah. Kemudian juga Hmm. di Cilacap, dan juga kemudian ada di Troya, ada di Bangka, gitu. Itu Mm-mm. rata-rata film nasional kita bagus, bagus film nasional kita. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Berarti kalau misalnya apa ya? Tadi yang Bapak sampaikan kan sebagai produser film juga mungkin harus melihat segmennya gitu ya, Pak. Mau Ya, betul. dikeluarkan di mana film itu, kita juga Ya, harus mengenal apa ya, customer behavior-nya itu ya, Pak ya, mungkin ya, betul, kebiasaan betul. customer-nya Ya, untuk suka film-film yang betul. apa gitu. Terus Pak, yang Ya, ya. tadi apa menyentil yang 50% kursi yang nanti penonton bioskop kan berarti hanya 50% saja ya Pak, 50%-nya kan Ya, eh, tidak bisa diisi gitu. Nah, ya. solusinya gimana tuh Pak untuk perfilman? Apakah kalau Pak Odi kemarin sih sempat menyampaikan bahwa mungkin durasinya lebih lama gitu filmnya Pak, ditayangkan biasanya 1 bulan 2 bulan mungkin 1 bulan mungkin ya mungkin bisa 1,5 bulan apa 2 bulan itu memungkinkan tidak Pak? Begini ya, kita Mm-mm. ini harus jujur, Mm-mm. jangan ego sektoral. Ya, Mm-mm. kita dicubit sakit, Anda juga kalau dicubit sakit, kan Mm. gitu. Artinya apa? Mari kita bersama. Kalau Hmm. penontonnya memadai bisa panjang, ya panjang. Filmnya Odi juga berapa bulan kita Oh. putar waktu itu, gitu. Cuma bilang sama Odi, kita sukses sampai 6 juta, yuk ada apresiasi nggak Pak bioskop? Terima kasih kayak gitu, nggak ada. Nah ini saya nggak sukanya di situ. Dia sama Odi, saya bilang sama Odi depan Odi, kok saya bilang depan dia, Jan, mesti ada dong supaya anggota saya itu senang gitu ya. Dia nggak minta duitnya kok, gitu. Nggak. Bang Ojo terima kasih ya bioskop telah memutar film saya dan kebetulan bagus bla bla. Orang senang kan gitu. Jangan lu diem, Iya. seolah lu Berarti jadi bos itu ya enggak, gitu. durasinya tergantung juga dengan Oh iya bagaimana dong. ininya ya Pak ya. Dan ini Oke, sekarang oke. saya mau tanya sekarang. Ya. Kalau penontonnya cuma 2 orang, saya mau tanya. Mm-mm. Mm-mm. Putar lagi besok 2 orang lagi, putar lagi Mm-mm. besok kosong. Itu mau Mm. ditahan. Itu dulu saya tanya, tolong jawab pertanyaan saya dulu. Mau nggak dagang kayak gitu? Itu? Ini kan Iya masalah Pak. bisnis, gitu loh. Mm. Mau nggak? Mm-mm. Mm. Toleransi, iya, Mm-mm. ada. Kalau Iya, cuma iya, iya. 2, 3 penonton, siapa yang mau ini? Itu Mm-mm. mau Mm-mm. mau muter film itu menurut saya. Jadi tergantung Iya. juga. Jadi jangan merasa. Tergantung ya. Jadi Betul, betul. janganlah, jangan ada saling menekan gitu nggak bagus. Itu. Iya. Nah, di Republik ini kita juga sama kok. Itu Republik ini sama kita nggak ada kelas-kelasnya kok. Itu Iya. emang pengusaha bioskop ini emang Menjajaki Indonesia apa? kemungkinan kali Pak. Ya, mudah-mudahan sih. Bukan, udah ngerti lah. Kadang-kadang tuh kura-kura dalam perahu juga. Udah tahu saya mau. Udah hafal saya. Bilang tuh sama Odi. Jadi Mizwar segala macam tahu tuh. Saya sebelum jadi ketua tuh saat itu jadi Mizwar jadi ketua, gitu. Mereka tahu kok semuanya. Gitu. Heeh, heeh. Udahlah, jangan sampai kita menginginkan orang. Kita melebihi kepentingan untuk pilihan nasional. Ya, kita sudah punya komitmen. Mm-mm. Tapi kalau itu kita lihat merugikan kita sendiri, ya jangan dong. Itu nggak Ya, bagus. Itu ya, yang saya katakan bisnis is tadi. bisnis Jadi ya Pak ya. bisnis karena Mm-mm. apa? Yang ini kadang-kadang salah tafsir orang. Mm-mm. Film itu adalah karya karya budaya bangsa dan sebagainya. Ya. Betul karya bangsa. Pertanyaannya, kalau karya bangsa ini kan beda dengan yang lain, ya, seni-seni yang lain, gitu. Mm-mm. Nah, oke. Tapi jangan itu dibikin alat untuk menekan orang yang jualannya, nggak bagus, gitu. Nggak boleh itu kalau seolah kita nggak berbudaya, seolah kita nggak nasionalis, itu nggak Hmm. bagus. Ya, Mm-mm. kita sama kok, emang pengusaha bioskop itu indekos di Indonesia ini, Ya, gitu. Indekos. Saya Dia udah juga lama bayar banget pajak, iya. nggak dengar kata-kata Makanya, Indekos. makanya kayak indekos kita ini warga negara nomor 2, kita nomor 3, Mm-mm. nggak boleh, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Masalah nasionalis, oke. Saya tantangin tuh siapa yang nasionalis, duduk sama saya. Gitu. Mm-mm. Kalau saya sih gitu. Sorry ini omongan saya memang agak gini kalau soal bicara negara. Saya tahun 66 itu jadi aktivis saya. Oh, Wah. aktivis angkatan 66, membela rakyat, amanat pemerintahan rakyat, AMPRA. Mm-mm. Mm. Gitu. Waktu zaman Bung Karno dulu.
Itu resikonya apa? Itu ditambahin segala macam kita. Alhamdulillah masih hidup di hari. Luar Gitu. biasa, semangatnya Kenapa? masih berkorban ya Pak, berkobar sampai Masih 2020 ya Pak. sampai waktu itu kita tidak ada yang bayar. Sekarang kan kalau orang demo ya mohon maaf ya tanda petik, karena ada yang sponsorin. Kalau kita mah nggak ada. Dari hati nurani sendiri. Itu. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Udah jadi, udah Pak Harto jadi presiden. Malah saya ditangkap Mas Soeharto, mana buahnya. Itu masuk penjara. Itu ya apa-apa kok, itu perjuangan gitu ya. Jadi jangan bawa digeser ke sana, ya nggak bagus. Gitu. Jangan merasa kita lebih nasionalis, kita lebih merah putih, itu jangan, nggak bagus. Saya rasa itu perlakuan yang kicik. Ya, udah samakan orang semua. Orang Indonesia asli, orang pribumi, orang-orang asing dan sebagainya, kita perlakuan sama. Biar negara kita nih kekar, bagus, dilihat di internasional juga. Gitu. Tidak ada ras di sini, nggak ada sara dan sebagainya, bersatu. Gitu. Di sini kita bantu film nasional, ya. Gitu. Pak. Saya garantinya, saya bantu. Gitu. Tolong, saya berapa kali saya ke 21, tolong kasih layarnya Pak. Ini filmnya, mainkan dulu. Kita tidak bisa mengadjust bahwa ini tidak laku dan sebagainya, enggak, kalau belum dibuktikan, karena ini market. Oh gitu ya Pak Joni, putar. Ternyata benar. 2 hari nggak bertahan, ya udah tarik sampai 5-6 hari baru turunin. Memang benar gitu loh. Jadi ada film itu kan bukan apa ya, bukan matematik ya. Melihat film bagus atau tidak bagus, ya bisa katakan. Pakai alat apa? Saya mau tanya. Alatnya apa? Tidak ini bakal laku, ini ya. laku. Nggak ada. Secara matematis nggak ada. Yang ada di situ secara heart feeling. Nah, tentu harus dilandasi dengan survei. Satu itu. Yang kedua, timing. Mbak, gini. Film diluncurkan ke masyarakat. Waktu itu, anak sekolah mau masuk ajaran baru. Orang tua apa yang didahulukan? Nonton ke bioskop. Enggak, bayar uang muka lagi, uang sekolah, ya uang bayar sekolah, beli baju seragam, pramuka, buku-buku, itu yang diutamakan. Baru dia ke bioskop. Nah, itu yang menurut saya. Bulan Ramadan, siapa yang nonton bulan Ramadan? Gitu? Bagi kota besar agak lumayan, kalau di daerah mah nggak ada, itu kosong. Gitu? Nah, mereka nggak mau putar di bulan Ramadan. Gitu? Tapi bioskop jalan terus. Nah, itu problemnya. Ya, banyak lah. Gitu. Artinya kita mau rujuk, hati kita terbuka, jujur. Gitu. Insya Allah Tuhan kasih rezeki. Gua kalau saya lo berprinsip. Jangan. Kita mau ke hal lebih hebat, lebih jago, jangan. Itu nggak bagus. Business is business. Timing budaya penting kita banget lindungi. ya Pak. Timing penting banget. Jangan main-main. Makanya di Lebaran itu, dari awal Ramadan, tanggal 1 sampai menjelang Lebaran baru keluar film-film Lebaran full itu istilahnya sampai 2 minggu pasca Lebaran di daerah loh nih ya. Karena begini, ini ada budaya kita yang bagus. Orang dari Jakarta itu kan dia pulang ketemu orang tua, ketemu saudara-saudara, ketemu tetangga, ketemu teman-teman lama itu, dan ketemu gimana kabarnya Jakarta? Wah gini nih, waduh mobilnya bagus ya katanya. Ya itu kan kebanggaan, nggak tahu tuh mobil rental kali ya. Nah, tapi itu satu rasa. Gua nih orang rantau, nggak mau gua malu di daerah kan gitu kita. Terus traktir tuh, ayo, ini wes nonton yuk, ya nonton. Bawa 3 orang, 4 orang teman, saudara, itu biasa. Nah, makanya saya cobain tuh di daerah, saya selalu intip itu. Oh di Cilacap ini sampai 2 minggu loh. Justru ramenya itu Lebaran pertama agak sepi ya. Mungkin mereka pada yang sana dulu, gitu, silaturahmi dulu. Hari kedua, ketiga dan seterusnya. Nobar ya Pak. Betul rame banget, gitu. Jadi itu satu hal. Artinya apa? Inilah budaya kita. Mereka itu kebanggaan yang merantau pulang ke kampungnya. Film ada, karena satu-satunya yang bisa menghibur mereka yang praktis adalah di bioskop. Di bioskop mereka bisa berangkat ke sana. Kemudian mereka juga bisa mentraktir saudara-saudara, teman-temannya praktis di bioskop gitu loh. Betul, nah, berbahagia bersama ya Pak di bioskop. Jadi, ya Pak. Betul. Yang saya katakan tadi, timing untuk meluncurkan film itu harus.
Tapi kalau semua juga tunggu timing-timing ini juga, waduh antriannya bisa panjang nanti. Gitu loh. Nah, itu saya katakan artinya bisnis ini nggak ada yang kepastian, nggak ada. Gitu. Satu itu. Yang kedua, situasi ekonominya drop di daerah. Itu juga pengaruh. Kemudian cuaca juga. Kalau dia hujan terus sore sampai malam, hujan, ya, apalagi daerah, makanya bioskop itu sulit bertumbuh kembang kalau di daerah yang cuacanya kebanyakan curah hujannya tinggi. Gitu. Coba kayak di puncak, kayak di mana sekarang mungkin di Bogor sih masih lumayan, ada di mall ya, masuk ke mall. Zaman dulu mah nggak ada kan, lu ke Sukabumi apa, makanya ada bioskop nggak ya? Iya Pak. Nonton Pak. Isukan lah, tiis, hujan. Nah, dia nonton itu mah, bukan bioskop. Pak Joni menguasai berapa bahasa sih Pak? Bahasa Jawa, bahasa Sunda ya luar biasa. Itu yang saya katakan tadi. Inilah budaya saya hormati. Saya bukan sekedar Mbak Nina, apa orang-orang itu yang di bioskop itu, saya tahu Ambon, Batak itu kan balap itu. Masuk tuh nggak bayar. 5 orang di namanya saya panggil, itu sama, itu nggak bayar Pak, itu orang Batak Pak. Emang kenapa orang Batak? Panggil, Pak, ada apa Pak? Duduk kau, macam-macam kok, kamu kira monyet yang jaga itu, orangnya itu. Abang dari Medan rupanya, Medan mau pada apa kau rupanya? Maafin aku ya Bang ya, lain kali komentar prepas sama aku, hormatin orang kau. Ini luar biasa sekali. Iya, Bapak udah berapa puluh tahun Pak di industri perfilman, udah banyak banget ceritanya. Saya dari tahun 75. Jadi juga. Kamu juga kemarin kan ada ini orang Ambon. Saya kan RW juga di Belimun ini. Di rumah saya ini. RW 20 tahun lebih loh. Karena kejiwaan 66 tadi, saya dobrak semuanya, nggak ada urusan. Makanya di situ penggantian camat, penggantian kapolsek itu dia bawa loh calonnya ke rumah saya loh. Saya juga kaget, Pak kenapa ke saya Pak? Kenalan dulu. Kenapa Joni? Ya, ini saya perkenalkan pengganti saya, gini-gini. Benar, demi Allah. Betul. Sampai ada yang bekas jadi Wakapolda. Apa urusannya? Karena dia tahu, itulah yang saya katakan tadi. Gitu. Kalau saya, pribadi orang optimis itu. Ada di dalam putih, keluar putih. Hitam dalam, keluar hitam. Nggak ada fitnah ke orang. Nggak boleh kita fitnah orang. Katakan yang benar, itu adalah benar. Pahit, katakan pahit. Karena itu juga buat dia obat. Tapi kita nggak seuzon ke orang, tidak memfitnah orang. Gitu kan. Ada itu orang mau debt collector mau ambil rumah warga saya ada jam 12 malam datang tuh sama nambah satu mobil, orang gede-gede. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di kantor saya punya kantor RW, kakak di DPR juga, ada mic semuanya RT. Dia bilang, Ale ada apa malam-malam datang ke sini? Bapak jangan mau tuh, dia tambang tuh, udah aman, waduh. Bapak ambon di mana Bapak? Masoi. Tuang Allah. Lu kita bersaudara Bapak. Itu rangkulan loh, demi Allah dia rangkul saya. Itu pergaulan, itu kekayaan budaya kita. Kekayaan budaya Indonesia ya Pak. Saya hanya ingetin Mbak Lina, kalau punya cucu anak kalau ditanya orang mana? Oh saya Jakarta. Ya, terus lahir Jakarta, iya. Orang tua nenek moyang ya itu ada di Jawa Tengah, ada ini. Kalau gitu lu bukan orang Jakarta. Lu dari nenek moyang di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kok malu sih sebutin lu orang Jawa Tengah? Wah enggak dong, ya udah. Orang Purworejo kayak, orang mana, orang Purwokerto kayak. Jangan juga tahu orang Jakarta. Terus kamu lahir di Washington terus jadi orang Amerika? Kan enggak. Itu tetap aja Indonesia. Cucu saya itu lahir di Melbourne loh, dua-duanya tuh. Cucu saya tuh. Lahir di Melbourne, tapi saya asah dia, ini loh. Tanah air kita. Iya. Itu sebangga jadi orang Indonesia. Betul. Itu yang saya katakan tadi, beraneka ragam suku, macam. Nah, kemas. Nah, yang pintar membuat ini sebetulnya para sutradara zaman dulu ya, penulis skenario zaman dulu kayak Asum Sani, ya. Asum Sani membuat dengan Ibu Budiati Abioga, Sesama almarhum sama Bustal Nawami almarhum, membuat Naga Bonar. Wow, iya kemarin kita dulu ngobrol dengan Pak Haji. Ya sorry nih, kalau Deddy Mizwar juga dengar, dulu siapa tahu Deddy Mizwar? Orang dia main di TV cuma petualangan doang kok. Begitu dia di Naga Bonar 1, keren tuh Deddy Mizwar situ mainnya. Merasuk, menjiwai banget. Karena dua budaya yang disatukan oleh Arsul Sani. Budaya Batak. Mandailing,
sama Minang. Luar Itu biasa tadi kan orang ya. Minang kan. Iya. Nah, di situ apa yang terjadi di situ? Dialognya dia di Mezar itu luar biasa, gitu. Naga Bonar itu kan orang nggak sekolah itu diangkat jadi jenderal, ya kan gitu. Itu, itu Naga Bonar mau bagaimana menghinikannya itu. Terus ajudannya dia tuh Naga Bonar nyopet, masuk penjara kan, ditemenin sama temannya dia tuh. Akhirnya dia waktu Naga Bonar jadi jenderal, dia sesan mayor jadi ajudan, kan gitu. Nah, dia ngeluh lama-lama, bang, apa? Abang pilih kasih sama aku, katanya. Loh, ada apa rupanya? Itu siapa tuh abang yang naikin kapten jadi mayor, yang stafnya Deddy Mizwar nih. Kurang apa aku sama abang setianya? Abang masuk penjara, aku masuk penjara, katanya. Nah, udahlah aku ngomong sama dia. Baik lagi ditungguin. Gimana bang? Pintaran dia bagi aku ngomongnya. Itu luar biasa loh. Seorang jenderal sama staf kapten pangkat jadi mayor, gitu. Dia bilang gitu, pintaran dia dari aku. Masya Allah. Udah aku jangan marah sama aku. Kok kan itu tahun mayor, dia kan cuma mayor katanya. Pak Joni? Tahun 87 ya, masih ingat dalam Ya, memorinya, betul. kental sekali ya Pak Joni ya. Nah itu, saya segala hal begitu, saya touch. Ya. Saya nggak setengah-setengah, saya touch. Jadi artinya situ Deddy Mizwar tuh luar biasa. Iya. Udah ya, udah terus terakhir dia mati. Nah, inspektur upacara, Jenderal Naga Bonar datang. Sambutan tadi kan, ini jenazah dari bawah nih. Dia dari rumahnya dari panggung atas itu turun ke bawah. Sambutan, dia bilang, itulah kau. Katanya. Aku sudah bilang kau jangan pergi perang, kau pergi perang juga. Matilah kau, katanya. Lari dia ke atas. Matilah itu slang Minangkabau itu. Bukannya menghina orang, itu slang Minangkabau kayak mohon maaf kayak di Surabaya juga kan daco gitu kan. Matilah kau, itu Minangkabau, Minang banget. Nah, itu saya rasa luar biasa tuh film. Gitu. Makanya ketemu saya di kan syutingnya kan di masjid saya juga ketua masjid kan di sini. Apa nih? Masjid Raya Baitul Salam. Jadi dia syuting waktu itu film TV sehari itu banyak ya. Lorong Waktu. Oh iya. 4 tahun dia syuting tempat saya. Dia tanya, bang, ini abang yang bangun nih? Ya aku yang mimpin. Memang nggak boleh gue bikin masjid. Bagus ya, emang bagus, bilang gitu kan. Dia kan suka bercanda tuh, wah saya seneng banget kalau sama dia tuh, luar biasa. Terus udah bangun 4 tahun gitu. Nah itulah dijadikan masjid itu kalau minggu pagi itu anak-anak pakai sepeda datang dari mana-mana. Ini masjidnya nih, ini masjid Jidan. Kan ada Jidan tuh anak kecil tuh yang lorong waktu itu, ya kan? Itu dinamakan masjid itu jenis Jidan. Begitu ampuhnya publikasi film ya, Pak? kalau melalui media film. Betul. Tuh, itu yang sangat-sangat. Iya. Jadi saya waktu itu saya bilang, Dad, lu nggak bikin lagi ini Naga Bonar. Ya, akhirnya dia bikin kan Naga Bonar jadi 2 kan. Itu dia bikin. Itu juga sukses juga. Kan? Ya itu yang saya rasa karena Deddy menjiwai all out dia di situ gitu. Iya. Pak Joni, Pak Joni luar biasa sekali cerita-ceritanya, tapi udah banyak banget pertanyaan dari viewer Pak Joni, boleh dijawab nggak Pak? Iya. Boleh silakan. Tadi kita kalau bisa saya jawab ya. Pas briefing, jangan lama-lama 1 jam ya Pak. Ternyata ini kita udah ngobrol 45 menit Pak Joni. Iya, boleh. Ya. Aduh, saya pribadi senang banget dengar cerita-ceritanya Pak Joni. Kapan-kapan ketemu kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Boleh. Alhamdulillah. Begini Madina ya, ini ada satu mungkin bisa dipakai rumus ya. Iya. Kalau kita bisnis, ya, 1 jangan sombong, jangan kita lebih pintar dari orang lain. Kedua kita dengerin apa pendapat orang. Betul. Situ baru kita saring, perlu dipakai atau tidak. Artinya apa lobby? Ini makanya orang-orang Cina kita itu sukses karena dia ngobrol gitu kan. Jadi dia di situ bukan merasa gua nggak bisa dong, apaan dia kan lebih muda dari gua, kok mesti gua berguru sama dia, itu salah kita. Nggak skeptis ya Pak Joni. Nggak skeptis, jadi dia harus cepat. Jadi gimana? Nah itu Cina. Jadi sehingga dia berbisnis itu dari mulai tukang supply barang ini, jadi dia big boss juga. Jadi konglomerat juga gitu loh. Karena begitu dia turun-temurun begitu, itu perlu ditiru. Ingat, kan orang muslimah kan ingat.
Sunnah Rasul mengatakan orang Islam tidak boleh bodoh, harus belajar, harus pintar, Betul. sampai ke Betul. manapun, kalau perlu sampai ke negeri Cina. Itu Nabi Betul. Muhammad loh yang ngomong loh. Iya. Kan kita jauh ke Cina sana. Nah, Cina yang ngajarin ke sini datang. Ya, jadi nggak usah pusing. Itu Iya, menurut saya. betul Pak, Itu belajar harus kita terus. pegang itu, harus Amin. pegang. Iya Jangan Pak. sombong tuh. Siap. Kalau orang sombong sebentar, ya itu Iya, aja. betul, betul Pak. Luar biasa. Tapi Sama nih. bagi-bagi, ya jangan Apanya? apa bagi-bagi. Iya kan, zakat itu kan udah ditentuin di agama, bagi dong. Dan tidak perlu Siap. langsung ke masjid. Mm-mm. Kalau saya loh ya, Ke orangnya oh saya langsung mesti ya. amal zakat, langsung aja, tapi niat dalam hati. Ya nggak boleh dizakatin ke orang tua. Hmm. Boleh ke saudara nih ngasihnya, gua Iya. lagi ini bokeh nih, nih gua kasih nih 500.000 ya. Nih, dalam hati gua ceritain malu. Itu infak kita, sedekah kita. Sedekah. Dalam hati tapi Iya. jangan dibuka. Nggak bagus. Orang tersinggung. Itu aja. Siap. Pak Joni, Ya, izin lagi nih Pak Joni. Dari Rizka Nugra ya silakan. Pratami 0304, Mbak Nina, apa tadi? Oh, dari Leni Nia dulu, apa yang harus dipersiapkan secara pribadi buat para penonton yang mau datang ke bioskop, karena saya kangen nonton tapi masih was-was Pak Joni katanya. Makasih. Ya, gini, saya jawab mungkin langsung ya. Ya, silakan Pak. Oh. Pertama, persiapkan mental. Ya. Ya, itu penting banget. Nggak usah orang lain, saya juga kadang-kadang kalau mentalnya lagi down gini kan, aduh, udahlah mendingan gue tidur aja lah. Sudah, kalau mental itu harus diperkuat. Itu dulu, yakin dulu. Gitu? Ya. Yakin dulu. Satu. Yang kedua, tentu belajar lagi mengatasi ini. Persiapannya apa? Kalau saya pikir, coba pakai baju lengan panjang. Ya, Oke. jangan. Saya kebetulan juga lengan panjang saya juga udah mulai kurang sekarang ini. Kalau dulu kan pakai lengan panjang terus saya. Sekarang pun Ya. enggak. Pakai lengan pendek lebih dingin, lebih apa sejuk gitu kan. Ternyata sekarang saya perluin gitu. Terpaksa saya kemana-mana pakai motif, pesta. Bukan nggak punya lengan panjang lagi, baju putih gue udah kotor kemarin lengan panjang. Lengan panjang kalau bisa pakai sarung tangan. Gitu. Nah, itu kalau memang pakai kerudung, pakai jilbab itu oke. Itu nggak ada masalah, bisa tutup kepala lah, pakai peci juga nggak apa-apa, pakai peci, pakai topi nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu menurut saya, jadi masker tetap. Gitu. Nah, jadi lengan panjang ini sama sarung tangan, insya Allah itu nggak tertular di kursi mau di mana gitu kan, itu satu. Tapi utamanya mental dulu. Betul. Kedua, memang harus bersih kita. Mbak Nina, aku ini orang Sumatera. Mohon maaf nih kalau ada orang Sumatera jangan tersinggung. Sumatera tuh kalau orang Belanda bilang slordig katanya kan. Nah, apa tuh? Rada-rada jorok lah, gampang-gampang. Saya gitu dulu. Ngasal gitu ya Pak ya? Ya gitu. Saya slordig kata Belanda bilang. Saya kadang tidur waktu itu kan orang Jogja, ya kan? Dia bilang tuh apa? Lu cuci kaki dulu dong, gitu Wijay. Itu gua ngantuk tidur itu waktu itu. Lama-lama saya sadar. Saya belajar sama keluarga istri saya ini. Gitu. Bener dia loh. Ternyata apa? Terbukti sekarang. Gitu. Itu saya udah berapa puluh tahun tuh. Saya nikah tahun 70 berapa ya? 75. Itu. Dia diajarin gitu. Cuci kaki, cuci tangan, ini. Kayak anak sekolahan aja, kayak anak TK. Sebenarnya gitu. Tapi semua ini berputar di dunia. Ini terjadi sekarang. Sekarang saya kalau ada kotoran sedikit jatuh di lantai, saya cari sampai ketemu, saya mesti buang. Ini yang mesti kebiasaan kita. Ini pelajaran Allah kasih loh kita nih. Kita udah jorok nih selama ini mungkin ya. Ibu, itu. Masya Jadi Allah, mental, luar biasa Bu. Kemudian sudah siap mental, pakaian coba kalau bisa pakai kaos kaki. Kaos kaki. Ya, kaos kaki pakai. Gak usah malu, ini kita darurat kok semuanya. Pakai kaos kaki. Jadi pulang, udah selesai pulang, langsung mandi. Gitu. Kalau malam pakai air panas lah, ntar kena traumatik lagi. Ya kan? Mandi penting. Penting. Iya. Saya lihat ini hal yang mungkin di masyarakat kan hanya dikasih tahu cuci tangan, gitu kan? Tutup, masker, terus apa lagi itu jarak. Cara saya nggak sekedar itu. Mungkin penjelasan kurang dalam. Kalau saya jadi PR-nya saya cintain gini loh. Gitu? Nah, nggak aman. Karena ketika itu apakah itu terjamin? Nggak juga. Nggak ada yang bisa ngejamin upayanya ini. Tapi ya Pak paling ya, kurang kita berusaha. Paling kurang kita percaya diri gitu loh. Kita sudah tutupin semuanya, udah paling kurang percaya diri gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya. Mbak Leni, semoga terjawab ya. Kemudian ada dari
Rizka Anugrah Pratami 0304 yang tadi saya mau sampaikan Pak, trik apa yang akan dilakukan oleh Bapak ketika bioskop akan dibuka sehingga tidak terjadi penyebaran COVID semakin banyak katanya Pak, karena kita peringkat 1 di Indonesia gitu Pak. Ya, ya jadi gini, sebetulnya peringkat 1 di Indonesia itu kan Jakarta. Iya. Ya. Sebetulnya kita ikutin Jakarta karena film ada di sini. Jadi, begitu Jakarta selesai, Jakarta mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Itu satu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bagaimana persiapan kita siapin. Makanya saya tidak pernah mengatakan, mendeklar bahwa ini sudah pasti dibuka, insya Allah dibuka, enggak. Saya tunggu dari pemerintah. Pemerintah kan ada SKB 2 menteri. Menteri Dikbud dan Menteri Pariwisata sesuai yaitu sesuai dengan Kepmennya Menteri Kesehatan. Nah, itu saya ikuti. Nah, artinya kita persiapkan lah. Insya Allah lah kita juga, makanya ada waktu kira-kira sampai 2 minggu ini, seluruh daerah kita kontrol, kita berikan edaran-edaran, persiapan ini standarnya standar sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kemudian ada pengawasan dari pemerintah daerah. Itu kita upayakan. Karena apa? Sekarang ini yang ngotot terbuka kadang-kadang dari pemerintah daerah. Buka dong, gitu kan gitu. Nah, saya minta timbal baliknya, tolong awasin dong, kan gitu. Supaya ini saudara-saudara kita yang nonton ini supaya datang aman, pulang aman dan tidak tertular. Tapi satu ya, di dunia ini tidak ada yang menjamin jiwa bakalan kena atau tidak kena. Setelah dilindungi setelah ini kita nggak tahu, gitu. Di dalam tubuh ini kita ini apa sih? Ronsen kan sebentar doang, gitu. Tapi ada di dalam ini Allah yang tahu, gitu. Nah, itu aja. Jadi jangan merasa nanti nyalain orang. Ini gini, gitu. Nah, kita sebagai makhluk yang punya keimanan, ketakwaan, ya berbuat sesuai dengan petunjuk yang ada di dunia ini, ikutin dengan baik. Jangan melawan, jangan marah. Ini kan juga ada yang marah, Marina, kadang-kadang. Itu saya di masjid loh, kadang-kadang tuh saya juga kadang-kadang, Pak, ini udah batas, Pak. Ya, 1 meter lebih malahan. Gitu. Bapak di garis ini, Pak. Udah mulu dia, kok lihat mukanya udah masa maaf Pak, saya udah pakai maaf padahal tuh. Dia nggak tahu sih saya ketuanya kali kan, udah marah dia, udah lah. Nah, saya tanya sama Marbot, sini loh, bilang itu awasin dong. Iya Pak, ada saya suruh Pak, tolong Pak turun ke belakang lagi sedikit lagi Pak, ini ada garisnya, dikasih garis biru gitu kan. Oh kenapa sih? Ya pindah tambah ngaco lagi. Banyak bener aturan di sini. Gua nggak salah tempatnya. Kalau dia ngomong itu usir langsung. Suruh pergi ke masjid lain. Kalau saya yang nekpok itu ngajar namanya dikasih bau, kita minta maaf gitu loh kan. Nah, ini mental, ya saya katakan mental itu. Kita harus kalau mau dihormatin orang, hormati dulu. Gitu. Orang jangan kita mempengen dihormati sendiri. Makanya saya bilang orang bilang Pak Joni cari duitnya, nggak tahu. Jangan digaji aja saya kerjain kok, apalagi digaji. Ya kan? Saya kan ketua di Usmar Ismail loh, perusahaan perfilman. Gitu? Saya sih ketua, nggak digaji itu, kan digaji kan? Enggak. Gitu? Kalau sekarang saya ketua badan pembina, ya itu sosial, ya. Ikhlas. Saya kalau nggak ikhlas, biar kata digaji saya nggak mau. Kalau memang nggak enak, ngapain? Itu problemnya. Jadi tolong kepada penonton, siapin semuanya atribut-atributnya yang rapi, gitu. Kalau leher kebuka ada dada gini, tutuplah sampai ke leher gini. Tutup. Jadi gitu. Pakai baju tertutup gitu ya Pak ya? Tertutup aja. Kenapa di dalam kan ada AC, nggak usah buat kepanasan, gitu. Nah, itu satu. Kemudian ke toilet juga gitu, ngantri, tunggu dulu. Itu karena kita koordinirnya kita tutup. Satu buka, satu tutup, satu buka, satu tutup juga. Di toilet itu bagi laki-laki dan perempuan, gitu. Toilet. Kemudian juga cuci tangan juga dari situ. Ya kita lakukanlah, bismillah lah, jalan lah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, gitu ya. Amin. Nah, itu menurut saya, gitu. Pak Joni, terakhir nih Pak, dari sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget Pak, tapi banyak yang nggak bisa kebaca jadinya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lah Pak ya. Ya, boleh. Ini dari Zaha 432, Pak Joni, apa pesan dan motivasi Bapak untuk industri atau pelaku film di era yang sekarang katanya Pak? Pesan ya motivasi sih bukan. Sekarang begini, motivasi itu kan latar belakang kita berbuat ke depan, gitu, apa?
Ya dari dulu juga sudah termotivasi saya, dari saya mulai usaha layar tancap dulu, gitu, ke kampung-kampung, gitu, dimarah-marahin penonton juga karena filmnya putus-putus, termotivasi, apalagi keadaan kayak gini, gitu. Benar, layar tancap itu kalau putus 2-3 kali aja tuh udah api unggun tuh di depan di layar tuh udah mau dibakar. Nah, itu saya alami. Gitu. Waktu data mau muter itu saya kayak presiden loh, dilayani banget tuh. Minta apa ya dikasih. Silakan Pak, udah kerja Pak, duduk di sini Pak. Makan sini, kasih makan enak-enak. Begitu bubar satu orang pun nggak ada yang menolong saya. Gitu, mau buka layarnya, itu saya alami. Gitu. Iya, Nah iya. jadi nggak usah khawatir lah. Insya Allah saya jiwa saya, ya bukan saya sok ya, saya memang orang dari rakyat juga, orang rakyat juga. Saya tahu benar. Cuman saya itu ya mungkin beda-beda orang motivasinya ya. Saya nggak mau menjadi pejabat-pejabat itu nggak, mohon maaf aja itu udah bidangnya orang lain. Saya nggak bisa duduk di meja itu nunggu orang lapor ini panggil ini enggak itu lah, kita sama. Saya baur kok dari mulai atas menteri sampai ke bagian tukang parkir itu insya Allah semuanya saya gauli ya baik semuanya itu aja. Sehingga orang kadang-kadang bingung gitu kan, Pak ya ada pejabat Pak di direktur apa ini mau pada di lift Pak nggak negur Pak mau saya Pak. Oh itu anak dewa tuh nggak nampak di bumi jalannya tuh saya bilang gitu kan. Coba lihat Udah lu nggak usah kakinya ya kecil Pak. hati sebenarnya. Iya nggak nampak di bumi tuh saya bilang itu ada yang begitu masyarakat kita gitu. Tapi mau diapain? Menurut saya sih nggak ada lah gitu-gituan, kita sama kok. Cuma kebetulan nasib berbeda-beda. Jadi nggak usah khawatir, motivasi saya ini untuk satu, saya katakan bukan cari uang, diutamakan uang, keselamatan diutamakan dulu, ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa di bioskop, silakan hubungi saya nanti, saya tegur nanti bioskop-bioskop yang mungkin kurang ajar dan sebagainya. Tapi saya yakin kok mereka udah prepare menghadapi semuanya, ya, keselamatan. Cuman kalau itu sempurna atau tidak sempurna, Allahu a'lam. Karena kan saya katakan tadi, ini nggak ada kursusnya, nggak ada pendidikannya tentang corona ini. Nah, itu aja. Jadi kita ikutin di mall kayak gimana, di kemana gimana. Dan jangan marah, umpamanya masuk ke lobi sudah penuh, dalam tanda petik penuh itu separuh, itu kita kunci, tidak boleh masuk lagi, jangan marah, nanti masuk yang kedua. Iya. Itu hal gitu kan nggak gampang ya. Udah capek-capek dari rumah, udah parah. Jadi saran saya nonton secepatnya berangkat, gitu. Supaya dapat masuk di dalam. Kalau nanti, apalagi kalau filmnya bagus ya, bagus-bagus dalam tanda petik yang bagus ini disukai lah. Gitu. Nah, itu menurut saya, jadi nggak usah khawatir. Saya punya tekad untuk hal ini, apalagi tentang kemanusiaan ya Mbak. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Rencananya nih Pak, katanya kapan sih bioskopnya akan dibuka Pak? Rencananya? Rencana tanggal 29 itu kita buka. Gitu. Juli. Jadi tahapan persiapan Juli ini ya, persiapan dulu tentang tadi ya, saya katakan tentang protokol kesehatan kita siapin semaksimal mungkin. Betul. Kemudian kita siapin juga film-filmnya, film apa saja itu kan semua diatur dari Jakarta. Setelah itu kita juga tetap merawat. Selama ini juga kita tetap rawat ruangan kita karena nggak akan rusak itu ruangan. Jadi, tetap kita cleaning service semuanya tetap bekerja. Nah, untuk hal itu kita juga harus memperhatikan masyarakat yang dari mulai masuk sampai pulang kita kawal, kita jagain. Kemudian setelah bubar juga kita semprot lagi, steril lagi. Itu kita lakukan secara rutin ya. Jadi apapun menurut saya kita harus ikutin. Kami hanya melihat ini mengikuti apa petunjuk-petunjuk yang dari pemerintah. Jadi bukan petunjuk-petunjuk dari orang yang bukan kapasitasnya. Karena kenapa? Salah saya nanti. Si A bilang gini saya ikutin. Nanti si B bilang nggak usah gitu, nggak bingung saya. Pemerintah aja dah. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang pintar-pintar jago-jago itu ya, ya ke pemerintah kasih masukan. Gitu. Gini loh Pak, Bapak kenapa kasih izin bioskop umpamanya itu? Gini. Nah, ngomong soal pemerintah. Karena pemerintah juga punya ahli-ahli juga gitu. Jadi jangan disebar di masyarakat. Sehingga itu menjadi masyarakat itu jadi ketakutan. Ya, belum tentu omongan dia itu benar gitu loh. Benar, nah, itu yang saya katakan, harus ikutin prosedurnya lah, pemerintah lah, udahlah yang benar. Karena itu menurut saya. Ya, jadi jangan khawatir, insya Allah. Cuman saya tidak berani menghimbau datang ke bioskop. Gitu. Salah nanti saya, gitu.
ini gara-gara lu ajak gua ke bioskop sih jadi begini nih. Nah, salah lagi kita kan. Serba salah ya, Jadi Pak. silakan mau nonton datang, yang nggak mau nonton Iya, juga nggak apa-apa. Saya iya. hanya landasi tadi satu, ya saya ulangi, persiapan itu mental. Ya. Mm-mm, Kedua, perilaku di dalam. Ya. mm-mm. Jangan perilaku sebagaimana biasa kita mungkin rangkul-rangkulan lah, gini gitu, Mm, bercanda-bercanda, jangan. iya. Itu udah tinggalkan dulu kan. Saya kan Mm-mm. sering lihat kan penonton-penonton kita ini kan Tahu dinam, aja, yang Bapak. muda apalagi kan. Oh tahu, apal gue, ya. Jadi perilaku penonton ini aneh-aneh, aneh-aneh, Heeh, ya. Saya tahu. Jadi itu hilangkan. Jadi kayak mm-mm. orang benar-benar tuh sok sopan lu ya. Emang mesti sopan gitu, udah tenang aja, jalan Iya. baik-baik, duduk Mm-mm, baik-baik, keluar mm-mm, baik-baik gitu. mm-mm, Nikmatin film mm. yang mana yang disukai. Memang kita akan Siap. putar tanggal 29, insya Allah. Insya Allah. Mungkin kita, kalau saya mungkin 2 layar dulu, separuh dulu. Saya ada 4 layar, setiap Mm. lokasi, nah, itu saya ambil separuh dulu Separuh dulu. untuk belajar. Karena saya juga harus jaga ini karyawan-karyawan saya juga. Betul. Kalau itu karyawan saya terkena nanti kan waduh repot juga. Nah Iya. itu saya harus didik dia, kita lakukan Mm-mm, untuk pelindung dirinya segala macam mm-mm. sebaik mungkin. Gitu. Itu Iya. kita lakukan. Baik. Iya, Pak. Pak, satu lagi boleh ya, Pak? Udah banyak banget. Boleh 2 lagi juga nggak apa-apa. Mantap. Dari BTF Prilove, Bapak Kemenparekraf mencanangkan tagar saatnya rekreasi untuk para sobat parekraf. Menurut Bapak, seberapa besar peluang bioskop menjadi wahana rekreasi di masa pandemik ini, katanya Pak? Memprediksi saya nggak Hmm. bisa ya sebesar Mm-mm. kecilnya. Itu. Saya bukan ahli analisis itu ya. Hmm. Jadi kita alami aja lah. Kita buka bioskop, datang ayo nonton. Kita Iya, hati ya, betul. kita kayak kita guidance di dalam. Itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau ada apa-apa tanya, itu. Kalau ada yang Mm-mm. kurang beres, komplain ke manajer. Itu silakan. Iya. Itu. Nah, kalau saya sih gitu aja. Jadi sulit kita mengikuti orang-orang yang jago-jago menganalisis, mempunyai prediksi dan sebagainya enggak lah. Gitu. Saya alami aja jalan. Gitu. Nah, kalau nanti setelah 1 bulan kita Mm-mm. evaluasi lagi. Apa perlu ditambah 2 Evaluasi. layar lagi? Apa 1 layar lagi? Kita Mm-mm. evaluasi. Mm-mm. Termasuk juga tiket. Tiket kan tetap kita belum berubah loh. Kita Mm. tiket. Nanti kita lihat nanti kalau memang itu perlu diperbaiki, dievaluasi lagi. Nanti ya kita mungkin tiket ya kita naikkan karena kalau 50% terus kan nanti bisa juga sulit jalan kita gitu ya. Iya. Jadi itu Manina. Jadi nggak usah khawatir Mm-mm. lah. Mm-mm. Jadi nggak usah ya pakai bahasa-bahasa keren lah ini tagar Iya. apa-apa enggak lah udahlah itu yang pada mau bikin apa silakan aja di luar dah. Kalau ke Iya. bioskop sih insya Allah dah ya makanya saya Iya. katakan kemarin itu wartawan kan nanya Mm-mm. ke menteri bla 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 udah saya Mm-mm. dampingin Pak Menteri kan takut ada pertanyaan mungkin Pak Menteri belum paham Iya. ternyata wah gede udah selesai nih rencana itu ada tanya jawab dengan pers Mm-mm. dari bioskop. Ya kata CEO-nya dia, oh enggak, kita udah kok sama menteri. Mm-mm. Ya udah kalau gitu gua pulang, susah amat. Kalau pikir kan udah pulang Pak. Oh, kacau juga nih pikir, udah pulang. Tahu nggak apa yang terjadi Mbak? Pagi Diadang tadi sampai tadi saya juga itu di Metro TV saya diwawancara itu tadi pagi loh. di Metro, Pak. Masalah yang kemarin. Oh. Ya, enggak di sini dia mau datang ke rumah, jangan lu ke restoran aja lah. Ya. Apa dia bilang Pak? Saya katakan kemarin lu hadir nggak? Hadir Pak. Lu kan gua ada di situ, kenapa lu nggak tanya ke gua? Itu orangnya lain Pak. Nah ini lu hati-hati wartawan. Saya bilang kan, nggak boleh begitu. Lu lihat cuma menteri doang yang lu lihat. Itu kalau soal bioskop bukan saya menghina menteri. Saya bilang jagoan gua dari dia. Sebenarnya dia belum lahir gua udah punya bioskop. Saya bilang itu nggak boleh. Karena saya dengar dia ngomong gitu wartawan loh. Gitu. Gitu. Udah Pak, udah cukup katanya. Udah cukup ya udah. Karena menteri itu kan hanya formalitas. Ini harus begini, harus begitu. Tapi ketika in detail ke bioskop, dia nggak bisa. Makanya saya dampingin. Itu panitianya bilang, ini sekarang dengan tanya jawab apa soal bioskop. Oh udah cukup kan Mbak? Ini udah pulang. Tadi berapa orang udah nanya terus sama saya. Padahal saya bilang kemarin, kenapa nggak kemarin? Supaya semua wartawan kebagian informasi. Iya. Ya kan? Sama ya Pak itu ya makanya, infonya ya. itu yang nggak boleh. Ya, itu adalah merupakan kebiasaan yang kurang bagus. Itu kebiasaan feodal. Ya, masa mau didukung lagi feodalis kayak gini, gitu? Enggak lah, itu udahlah tinggalkan lah itu feodalis itu. Kita ukuran orang itu dihormati atau tidak itu kan visi lain, gitu.
bukan karena jabatannya, tapi jabatan itu dihormati. Iya, Mm-mm. karena nggak gampang jadi menteri, kan gitu. Udah. Nah, tapi jangan Iya, segala-galanya udah terpuji, nggak bagus gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. Para penonton iya. kita, gitu, Luar kalau dengar biasa. nanti bisa Aduh, senang ngomong banget. gitu, ya jangan langsung percaya itu, nah, gitu-gitu jangan percaya. Nah, saya juga persiapkan diri juga, saya juga Mm-mm. harus istilahnya tawakal juga, itu bahwa ini ada cobaan Mm-mm. Allah diberikan kepada kita. Gitu. Kita juga semaksimal Mm-mm. mungkin menjaga masyarakat kita, kan saudara kita juga. Gitu. Jangan sampai Betul. terkena itu semua. Tapi kalau terjadi ya Allah alam, saya juga nggak tahu. Gitu. Termasuk diri saya Hmm. juga. Gitu. Itu Hmm. menurut saya. Nah, Iya, memang karena memang saya sih, ya selain masyarakat gimana juga Mbak? kan, ya selain masyarakat juga karyawan bioskop juga sebenarnya kan sama aja manusia juga kan Pak yang Ya, punya resiko betul. terpapar. Iya, Ya, betul. apalagi dia kan tiap hari ketemu sama orang Iya. yang berbeda-beda. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nggak Mm-mm. usah khawatir lah. Ya, insya Allah kita berjuang bersama. Dan saya Iya, masukan ini, insya saya Allah. terima kasih Amin, amin. banyak. Saya akan buat nanti di Mm-mm. dalam edaran itu Mm-mm. supaya buat senyaman mungkin para penonton kita datang ke tempat kita ke bioskop. Itu layani sebaik-baiknya gitu kan. Itu Mm-mm. menurut saya. Mm-mm. Sehingga Amin, iya. bioskop itu kan merupakan civic center. Semua Mm-mm. orang berkumpul di situ. Mm-mm. Beda dengan home theater. Home theater itu Mm. kan orang-orang high class itu. Rumahnya yang pakai Mm. home theater, pakai soundnya juga, waduh, subwoofernya dan sebagainya. Suaranya Gitu. ya, ngebas ya Pak. Nah, Stereo. salonnya juga Mm-mm. bagus. Bagus. Cuman pertanyaannya dia nonton sendirian kayak orang gila. Itu sendirian gitu tuh. Bininya nanya, "Pak, itu kunci lemari ada di mana?" Lihat tuh di meja sana gue taruh tadi. Ya. Gak lama dia bilang, "Pak, nggak ada." Wah, aduh, udah, matiin kan. Dia mesti bantuin istrinya, kalau nggak habis loh sama bini lo. Oh, matiin dulu. Nah, di sini, ini udah mati. Enak gak nonton dipotong-potong gitu, dipakai jeda kayak gitu. Ya, itu salah satu. Tapi kalau ke bioskop, orang ini beda-beda ya di daerah apa, itu karcisnya disimpan di Mm-mm. dompet tuh. Lu udah nonton film Dilan? Mm. Udah. Oh, bener lo katanya. Ya, Mm-mm. karsisnya gua. Iya, keren ya. Bagus, bilangnya bagus. Kan gitu, Mm-mm. itu manusiawi banget gitu loh. Iya. Kebanggaan gitu kan. Gue ketemu artis lo tadi di sana, gue ketemu ini, gue makan-makan di kuliner. Itulah civic center. Ya, habit Iya. mereka datang ke bioskop Mm-mm. itu merupakan satu hiburan yang sangat praktis, ya, Mm-mm. dan mudah dicapai, mudah Iya. didapat. Itulah bioskop. Gitu. Iya. Dan ramah kantong juga ya Pak kalau dibandingkan dengan luar negeri ya Pak. Benar, iya. Makanya saya bilang, ini masih enak nih sekarang. Zaman dulu saya nonton di Metropol itu, Megaria. Dulu kan acara Mm. nontonnya di situ. Dulu mah. Karcis waktu itu Mm-mm. berapa? Iya, 200 perak lah sih, masalah saya ingat 200 perak, 250. Tukang caturnya banyak. Gitu? Aduh, Ah, kacau nih. Tapi karena saya orang gaul, ada teman, orang Batak, semua Buntak namanya. Jom, nonton kau. Iya nih, ini kartunya. Gue ganti mm. dulu. Gak usah, udah, ini. Mm. Lu kan rugi dong. Enggak, lu buat lu. Saya gaul loh. Jadi ada teman tukang Iya. catat juga gitu kan. Jadi gitu. Banyak tuh. Itu zaman dulu. Megaria itu Semua kalangan. cuman Iya. dibeliin itu doang. Silver Mm. Queen coklat. Itu udah ada zaman dulu, Mm. udah ada itu. Itu aja beli satu, naik beca, makan bakso, selesai. Nah, Aman kita itu ya coba Pak. sekarang. Sekarang Iya. anak-anak sekarang nggak kasihan loh. Dia kalau nggak bawa duit 2 juta mau, aduh nggak tahu deh, ya Waduh. istilahnya. Iya, gue makan ini, wah emang karcisnya berapa? Dia mau nonton di Primer, ya kan gengsi dong. Di Wow. Primer beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tuh 600-700 ribu sih ada tuh. Itu Habis ya belum nanti Pak. abis itu lapar makan lagi di luar. Kan saya bilang sampai 1 sampai 2 juta masih ada duit. Hah? Itu apalagi kalau pacarannya masih baru kan? Kan mau Ah. bangga dong. Mau apa yang sayang? Oh ini, apa lagi? Ini. Hmm. Karcis cuma Hmm. 100 ribu berdua. Pengalaman nih 30, Pak 60. Joni nih. Terus apa ini ya? Berapa mas? 275. Wah bayar tuh 275. Wah, bukan pengalaman ini. Saya katakan, saya kalau urusan selalu top.
Saya nggak mau Lihat kata ya orang. Pak. Nah, langsung lihat sendiri gitu. Saya bilang, sini lo kafeteria. Saya bilang, kenapa? Ini kok lu berapa sih ini sebulan gini. Toko lu berapa lo jual sih? Itu kita jual 30.000, 35.000 yang saya beli yang saya ember itu. Waduh, Iya. berapa ratus ribu tuh satu itu kan. Nah, cuma makan berdua kan gitu. Bukan yang pakai cup yang kecil-kecil itu yang saya ember Luar dibeli. biasa. Belum minum apa cappuccino, ini wah. Nah, itu kalau pacarannya baru 2 bulan. Itulah seninya ya nonton di bioskop. Siap, Masya Nah, Allah. Ih, seneng banget Pak Joni, saya bisa ngobrol-ngobrol sama ya, Pak Joni seputar sama-sama. kesiapan buka bioskop lagi nih. Mudah-mudahan tanggal 29 Juli semuanya lancar Pak. Ya, Bukan ya, cuma amin. bioskopnya yang menjaga, Ya, tapi semua. semua pengunjung juga saling menjaga ya Pak ya. Tuh. Semoga Mohon doa juga dari semuanya amin. ya. Iya. Ya, Amin. Mudah-mudahan setelah 1 bulan dievaluasi kembali, hasilnya baik dan ya, bisa oke. berlanjut lagi supaya segera bangkit ya Pak ya. Betul, Amin, betul. amin ya Rabbal Ya, Alamin. amin. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, Joni. sama-sama. Sampai, iya, Sama-sama, nanti yuk. kapan-kapan Ya. kalau udah normal mampir-mampir ke Pak Joni boleh ya Pak ya. Baik, boleh. Ya. Iya, makasih banyak Terima kasih. Pak. Sama-sama, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali dengan Pak Joni. Banyak juga cerita-cerita yang lainnya nih tentang bioskop tadi. Wah, luar biasa sekali. Memang seseorang yang penuh pengalaman dan masih sangat terasa sekali semangatnya. Jadi saya ikut-ikutan terbakar nih semangatnya viewer semua. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Mudah-mudahan pemaparan tadi tentang bagaimana kesiapan bioskop untuk buka kembali di era new normal bisa terwujud, kemudian bisa baik-baik saja, dan jangan lupa bukan hanya bioskop yang menjaga dan melakukan segala prosedur kesehatan, tapi kita juga sebagai pengunjung harus turut menjaga diri kita sendiri. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengumumkan 2 pemenang dari pertanyaan yang tadi sudah dibacakan. Siap-siap, pemenangnya adalah... Yang pertama pemenangnya adalah Zaha 432. Tentang apa pesan dan motivasi Bapak untuk industri atau pelaku film di era yang sekarang. Selamat kepada Zaha. Kemudian juga pemenang yang kedua adalah BTF Prilove. Wah, Bapak Kemenparekraf mencanangkan tagar saatnya rekreasi untuk para Sobat Parekraf. Menurut Bapak seberapa besar peluang bioskop menjadi wahana rekreasi di masa pandemik ini? Selamat kepada 2 pemenang. Silakan mengklik link yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store untuk selanjutnya bisa diberikan hadiahnya kepada 2 pemenang tadi. Nah, sekarang saatnya saya undur diri. Masya Allah, ternyata kita sudah ngobrol lebih dari 1 jam. Jangan lupa bagi Mbak semua yang belum sempat nonton pemaparannya tadi, ngobrol-ngobrol santai di Nina Nugroho Solutions dengan Bapak Joni, mangga silakan dilihat melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih semuanya, semoga selalu sehat dan kita bisa selalu menerapkan prosedur kesehatan untuk diri kita sendiri karena bukan kita sayang kepada diri kita aja ya, tapi kita juga sayang kepada keluarga kita. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat weekendan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Rabu jam 4 sore.